Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Raja menolong perempuan Sunem. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, "Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan, yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya." Lalu berkemaslah perempuan itu, dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu, katanya, "Cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa." Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu. Tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, "Ya Tuanku Raja, inilah perempuan itu, dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Lalu raja bertanya-tanya, dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang." Ayat mas renungan hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang pertama. "Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan." Renungan hari ini berjudul Kebetulan dan Pemeliharaan Allah, ditulis oleh Karen Huang. Sahabat ODB, Dante tinggal di satu kawasan yang rawan banjir di Manila. Saat musim hujan tiba, anak laki-laki itu harus pergi bersekolah dengan menyeberangi jembatan kayu darurat yang dibangun oleh tetangganya. "Pak Thomas menolong warga di sini agar bisa melakukan perjalanan," kata Dante. "Beliau memegangku melintasi jembatan dan melindungiku dari hujan." Bertahun-tahun kemudian, Dante menjadi anggota sebuah gereja di bagian utara Manila. Ia mempunyai mentor rohani dan pemimpin kelompok pedalaman Alkitab bernama Leo. Suatu kali saat bercakap-cakap mengenai masa kecil mereka, Dante baru tahu bahwa Leo adalah putra dari Pak Thomas. "Tidak ada yang kebetulan," ujar Dante. "Allah memakai putra dari seorang yang pernah memberkatiku untuk menolongku bertumbuh dalam iman." Sahabat ODB, seorang perempuan dari kota Sunem juga mengalami pemeliharaan Allah. Dengan iman, ia mengikuti nasihat Nabi Elisa untuk meninggalkan rumahnya agar terhindar dari bencana kelaparan. Dengan melakukan hal tersebut, ia pun kehilangan hak milik atas rumah dan tanahnya. Namun sekarang, persis pada saat ia berusaha meminta bantuan raja mengenai masalah ini, sang raja sedang berbicara dengan Gehazi, hamba Nabi Elisa, tentang perempuan itu.
Bertahun-tahun sebelumnya, Gehazi telah menyaksikan putra dari wanita itu dibangkitkan dan hidup kembali. Sekarang kata Gehazi, "Ya Tuanku Raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Raja kemudian menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dan mengembalikan segala harta miliknya. Sahabat ODB, kita dapat mempercayai Allah dan pemeliharaannya. Sekalipun apa yang terjadi tidak berjalan sesuai dengan rencana kita, Allah kita yang berdaulat akan menolong kita. Sahabat ODB, bagaimana kisah perempuan Sunem tadi menguatkan Anda? Dan apa yang Anda pelajari dari kisah itu tentang pemeliharaan Allah? Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, terima kasih karena Engkau memelihara hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silahkan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat segala yang telah Kau lakukan. Terima kasih buat semua yang akan Kau kerjakan di hidupku. Semua hanya titipan dan kemurahan-Mu di hidupku. Terima kasih buat segala yang telah ku lewati. Terima kasih buat segala yang tak pernah